Pemirsa Intens Investigasi, 5 tahun dalam kesendirian namun tetap bersinar di puncak karier. Benarkah di balik senyum manisnya, Natasha Wilona tengah menyimpan kerinduan yang mendalam akan sosok pasangan yang sepadan dan satu iman? Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dalam komunikasi rahasia Wilona dengan sang mantan, Verrell Bramasta, yang disebut-sebut masih terjalin sangat baik hingga saat ini? Adakah pintu hati yang masih terbuka, ataukah Wilona benar-benar telah menutup rapat masa lalunya demi menantikan sosok yang tertulis dalam ayat kitab suci yang menjadi pedoman hidupnya? Lalu, benarkah transformasi kulitnya yang kian memutih dan wajahnya yang disebut mirip artis Korea, Cina hingga Jepang hanyalah sebuah keajaiban make-up di bawah jemarinya sendiri? Lalu, seperti apa pula serunya di balik perjalanan 10 tahun persahabatan Wilona dengan Felicia Angelista dan Cesar Hito? Benarkah ada bahasa aneh yang hanya dipahami oleh mereka bertiga hingga Feli harus turun tangan menjadi penerjemah setia demi sang suami? Dan siapakah sosok pria-pria yang kini tengah mencoba mencuri hati Wilona di tengah kesendiriannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menjadi salah satu selebritas cantik dengan karier cemerlang di dunia hiburan, masa kesendirian Natasha Wilona yang terbilang lama memang selalu mengundang rasa penasaran publik. Ya, meski memiliki paras menawan yang didambakan banyak pria, Wilona nyatanya masih asyik menikmati masa lajangnya dan mengaku sudah menjomblo selama 5 tahun terakhir. Secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, ia menceritakan bahwa dirinya tidak ingin terburu-buru dalam urusan asmara karena mendambakan sosok pasangan yang sepadan dan satu visi dengannya. Meski sudah cukup lama berpisah dengan Verrell Bramasta, Wilona juga mengungkapkan bahwa hingga kini ia masih menjalin hubungan komunikasi yang sangat baik dengan sang mantan kekasihnya itu. Bagi Wilona, saat ini fokus utamanya adalah terus berkarya sambil menunggu kehadiran sosok tepat yang sesuai dengan kriterianya tanpa harus mematok target waktu tertentu. Masalahnya gini loh ya, bagi aku waktu itu kan kayak itu adalah pacaran di saat ABG, asik ABG ya kan, ya mungkin teman-teman media di sini juga pada tahu lah. Enggak, karena bagi aku di saat nanti aku bener-bener kayak oh ini adalah he's the one, asik bukan she's the one, he's the one. Saat itu udah benar-benar ketuk palu di hadapan Tuhan, baru aku pasti akan menampil gitu. Karena kalau belum tuh kayak ngapain sih, nanti netizen merasakan jatuh bangunnya tuh kayak kasihan juga. Waktu aku putus sama Steven, putus ya kan, hapus semua foto ya kan, pacaran lagi posting semua foto, hapus, putus, hapus lagi, kayak gitu-gitu terus. Terus ada yang waktu itu aku ingat kayak sampai ada yang sampai keguguran karena aku putus. Iya, fans couple ada yang sampai sedihnya sampai bener-bener nge-DM aku nggak bisa tidur 7 hari 7 malam. Jadi kayak ya akhirnya aku ngerti bahwa ya aku nggak pengen juga mempermainkan perasaan fans, terutama fans couple, karena pasti mereka punya harapan dan sesuatu yang besar saat kita sudah mempublikasikan. Sedangkan tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini. Menikah aja kadang masih belum pasti, apalagi masih pacaran ya kan. Daripada membuat banyak asumsi, membuat banyak pemberitaan, terus jadi kayak drama-drama yang harusnya tidak perlu ada jadi ada, ya makanya aku memilih untuk ya udahlah, aku hanya fokus memposting tentang pekerjaan dan karya aku di sosial media. Bagi aku ya, netizen boleh berharap apapun, kalian boleh berdoa apapun untuk aku, untuk siapapun ya yang kalian jodoh-jodohkan sama aku. Kalian boleh juga menjodohkan aku dengan siapapun, karena bagi aku selama janur kuning belum melengkung, it's totally fine. Dan ya itu kan lebih kayak harapan dan doa mereka. Selama itu hal yang positif, hal yang baik, aku berharap ya
semuanya yang baik ya doanya, ya it's okay gitu. Kecuali doain yang buruk-buruk ya jangan. Misalnya doain kayak semoga Wilona nggak ada jodoh sampai tua ya jangan gitu. Jujur aku udah lama sih nggak berkomunikasi sama Feral ya, karena ya mungkin juga dia udah sibuk juga, aku juga punya kesibukan sendiri, jadi kita udah ya lost contact aja gitu. Di sisi lain, Natasha Wilona juga sempat membagikan rahasia di balik penampilannya yang selalu terlihat cantik dan menawan. Salah satunya adalah dengan merias wajahnya menggunakan tangan sendiri. Menurut Wilona, bagian yang paling menantang saat memakai makeup adalah membentuk alis karena membutuhkan konsentrasi tinggi agar hasilnya terlihat sempurna dan presisi. Meski sulit, ia mengaku sangat hobi merias wajahnya sendiri karena merasa bebas berkreasi sesuai dengan keinginan dan kepribadiannya. Menurut aku paling susah alis, karena alis tuh kayak harus Seimbang ya? Seimbang, sedangkan alis manusia tuh enggak sama rata gitu kiri kanan. Karena alis itu tuh kayak saudara, bukan saudara kembar. Makanya yang bikinnya harus kayak bener-bener ya fokus banget. Iya dong. Kayak ya udah begini aja cukup. Justru kan aku suka make up, aku kan emang orangnya hobi banget make up. Jadi bagi aku nggak apa-apa. Yang kayak gini jadi kita bisa berkreasi sendiri gitu dengan wajah kita. Selain bagian alis, Wilona juga memberikan perhatian ekstra pada area mata agar terlihat lebih hidup dan berkarakter saat dirias. Menanggapi komentar netizen yang sering menyebut wajah dan gaya riasannya mirip dengan artis Korea, Cina, hingga Jepang, Wilona menganggap hal itu sebagai bagian dari keajaiban make up. Ia merasa penampilannya bisa berubah drastis tergantung kemana ia pergi dan tema riasan apa yang ia pilih. Karena baginya, sentuhan make up memang sangat memengaruhi bagaimana kecantikan wajah terpancar dalam berbagai suasana. Tapi bener nggak orang bilang Wilona kok sekarang kayak jadi kayak Chinese look banget gitu loh. Kayaknya semua komentar-komentar tuh kayak gitu deh. Kayak mereka pada suka bilang bingung sama Wilona, kadang kok Korea, kadang kok Cina, kadang kok Jepang. Jadi apa sih sebenarnya? Mungkin kayak tergantung aku lagi ke daerah mana, terus lagi make upnya seperti apa. Jadi kayak berubah ya, karena emang make up tuh mempengaruhi banget gitu menurut aku. Menanggapi komentar netizen yang menyebut kulitnya kini terlihat semakin putih, Wilona menjelaskan bahwa hal tersebut kemungkinan karena saat ini ia tidak sesibuk dahulu, di mana aktivitas syuting di luar ruangan jauh lebih padat. Lebih lanjut, aktris cantik ini menegaskan bahwa ia sangat mencintai dan bangga dengan seluruh bentuk tubuh yang ia miliki sekarang. Wilona mengaku sama sekali tidak tertarik untuk menjalani operasi plastik karena baginya tidak ada bagian tubuh yang perlu ditambah atau dikurangi. Ia pun memegang teguh prinsip untuk tetap tampil alami hingga kapanpun karena menurutnya bertambahnya usia dan menjadi tua adalah proses alami yang wajar dan patut dinikmati dengan rasa syukur. Tapi sih happy banget, kayak udah cukup. Nggak ada yang mau di apa-apain. Tidak ada yang mau ditambah, tidak ada yang mau dikurang, sudah biarlah. Mungkin suatu saat nanti. Nggak mau juga tante. Berpegang teguh terhadap prinsip hidupku, tidak ada yang pengen aku operasi di wajahku. Itu hal yang sangat wajar. Itu kayak ya itu adalah proses hidup. Dan tapi kan sebenarnya banyak juga orang yang makin tua malah makin glow up gitu, tergantung kayak lifestyle kita, tergantung olahraga kita, apa yang kita konsumsi, bagaimana cara kita merawat, dan ujungnya ya kebahagiaan dari hati. Mau kita mau kita mau udah make up segimana pun, mau operasi gimana pun, tapi kalau kita nggak bahagia tuh akan tidak terpancar gitu. Agree. Bagi aku Setuju. gitu. Bener. Karena muka apa lagi sih yang mau dirubah? Ya kan yang gini-gini aja udah.
perawatan dan Iya, perawatan wajib. sebagai CEO Pilates harus menjaga bentuk badan. Tentu. Iya. Yang penting Karena- bagi aku adalah healthy lifestyle. Karena Dari situ pasti udah terpancar ya. pasti iya. Karena tubuh wajah itu dirawat bukan diedit ya, Wir. Bener Tan. Karena menurut aku buatan Tuhan itu sudah sempurna. Tinggal bagaimana cara kita melihatnya. Kalau kita terus melihat orang lain dan kita selalu merasa bahwa apa yang Tuhan kasih buat kita kurang, ya kita tidak akan pernah merasa cukup. Tapi memang kembali lagi ada orang yang memilih untuk merubah ini, untuk botox atau untuk filler atau untuk apa. Itu kan kembali ke Sah-sah aja sih. pribadi masing-masing. Iya. Bagaimana cara mereka untuk mencapai di titik dimana mencintai diri sendiri. Emang gak mau aja sih. Bukan karena takut jarum atau takut apa ya, cuma kayak aku ngerasa ya inilah bentuk wajah aku apa adanya gitu yang Tuhan kasih. Jadi aku nggak mau kayak diubah-ubah, nggak mau kayak dipotong dagu aku, dirapiin rahang aku, digergaji tulang aku aja, kayak aku nggak mau gitu loh. Kayak aku maunya begini aja cukup. Yang penting kita cukup merawat. Terus juga zaman sekarang kita bisa berkreasi dengan make up. Terus udah deh. Makanya carilah pasangan yang menerima kamu apa adanya, bukan yang mau kamu seperfect mungkin. Karena kesempurnaan hanya dari Tuhan. Amin. Aku nggak tahu kenapa sekarang semua orang tuh di komentar aku isinya tuh kayak katanya aku kayak artis dracin ini, sampai ada sebut namanya segala macem. Mungkin karena aku udah jarang panas-panasan. Aku kembali ke warna kulit asli aku. Jadi ya mereka ngeliat aku kayak wah putih banget. Terus ya udah gitu deh. Mungkin ya. Iya sebenarnya emang inilah aslinya aku sih sebenarnya. Emang dari dulu begini-begini aja. Juga bingung ya, tapi kan mungkin zaman sekolah kan kita kadang ya ada kegiatan olahraga lah apalah, kayak maksudnya banyak kegiatan outdoor, syuting zaman dulu kan outdoor banget segala macam, jadi itu mungkin ya wajar lah mengkuning. Aku cuma pakai body lotion atau body butter atau body oil, udah simpel kayak gitu aja. Aku nggak pakai apapun dan ngapain aku udah putih, ngapain aku suntik putih, ntar aku tambah terawang. Terus seandainya liburan selalu di musim winter, akhirnya ya udah jadi makin putih. Dan ya tapi kan kalian tidak boleh lupa aku memang ada keturunan Chinese-nya juga. Jadi memang darah itu mengalir, ya pastinya warna kulitnya juga beda. Natasha Wilona pun tidak memungkiri bahwa di tengah kesendiriannya ada beberapa pria yang mencoba mendekat dan berusaha mencuri hatinya. Terkait tipe pria idaman, aktris berusia 27 tahun ini mengaku tetap konsisten pada prinsipnya, yakni mendambakan sosok yang baik, memiliki prinsip hidup yang benar, taat beragama, serta mampu menyayangi keluarganya dengan tulus. Itulah sebabnya Wilona memilih untuk tetap bersabar dan tidak asal pilih demi mendapatkan pasangan yang benar-benar sejalan dengan nilai-nilai keyakinan yang ia yakini. Tipenya apa ya? Aduh bingung banget kalau ditanya tipemu. Konsisten kayaknya ya. Yang penting dia harus baik, dia punya prinsip hidup yang benar, dia takut akan Tuhan, bisa sayang sama keluarga aku. Ya kayaknya semua cewek mostly mintanya kayak gitu ya. Menurut ajaran agamaku kita harus carilah yang setara dan sepadan. Ada alasannya, ada ayat kitab suci itu kan. Jadi ya kita coba aja menjalankannya sama seperti apa yang tertera gitu. Selanjutnya, seperti apa Natasha Wilona bongkar perjalanan 10 tahun persahabatannya dengan Felicia Angelista dan Cesar Hito yang penuh warna? Apa rahasia di balik kekompakan mereka yang tetap awet meski diterpa kesibukan masing-masing? Seperti apa pula Cesar Hito bongkar kebiasaan unik Natasha Wilona yang sering menggunakan bahasa aneh saat mereka sedang berkumpul? Dan bagaimana pula peran Feli yang menjadi penerjemah setia bagi Wilona di depan sang suami? Pemirsa Intens Investigasi, di balik kesuksesan karier masing-masing, Natasha Wilona serta pasangan Felicia Angelista dan Immanuel Cesar Hito memang telah lama menjalin tali persahabatan.
Menariknya, hubungan yang awalnya terjalin karena profesionalisme pekerjaan, lama-kelamaan justru berkembang menjadi ikatan yang kian erat layaknya keluarga sendiri. Wilona, Feli, dan Hito bahkan sering menghabiskan waktu luang bersama, termasuk menikmati momen liburan di tengah padatnya jadwal syuting dan bisnis mereka. Dan inilah liputan eksklusif Tim Intens Investigasi bersama Natasha Wilona, Felicia Angelista, dan Cesar Hito saat berlibur di Pulau Dewata, Bali. Di mana Wilona pun menceritakan secara mendalam keseruan persahabatan mereka yang selalu penuh dengan tawa dan cerita menarik. Artis apa yang suka dibungkus sama artis yang suka dibungkus daun pisang? Tahu ya? Natasha Wilontong. Makasih ya. Waktu itu kan kita lagi, aku yang umur berapa ya? 16 kali ya. 16-an lah harusnya, 16, 17 aku inget tuh. Feli tuh sering banget main ke lokasi syuting, ya kan? Nah, aku tuh kenal sama Hito dari zaman syuting sebelumnya. Kita ketemu di 2 sinetron sebelumnya. Dan memang setiap kali ketemu Hito, orangnya ya sangat positif, sangat anak Tuhan lah ya. Dan orangnya memang sangat merangkul ke semua teman-teman. Pas ketemu lagi di judul berikutnya, di Anak Jalanan adalah judul terpanjang kita bersama, baru di situ paling sering ketemu sama Feli, karena Feli sering ngunjungin Hito juga. Dan dari situlah kayak aku tahu, kayak aku sekali ketemu, sekali ngeliat orangnya, aku langsung tahu, punya feeling. Aku langsung ngomong, ayo mulai sekarang kita bersahabat ya, bukan berteman, bersahabat ya, selesai udah. Mereka tuh kayak bengong. Udah, sejak saat itu semua terjadi. Insting aku tuh mengatakan bahwa couple ini akan menjadi couple goals, berusaha mencari teman yang sefrekuensi lah. Teman harus sefrekuensi, ya kan? Kita nggak bisa maksain teman yang tidak sefrekuensi, takutnya malah jadi clash dan nggak cocok. Bukan berarti karena mungkin mereka tidak baik, tapi mungkin tidak sefrekuensi aja kita. Nah, kebetulan ketemu ya udah, langsung aja. Sudah memang harusnya terjadi, jadi ya tiba-tiba klop. Dan bersyukur ya, mungkin karena kuasa Tuhan juga, kayak pertemanannya bisa langgeng, bisa dijauhkan dari drama, dijauhkan dari berantem, terus gak pernah ada rasa saling iri, saling membenci, saling saingan tuh enggak. Ya akhirnya ya udah 10 tahun deh gak berasa. Apapun kita selalu saling update kehidupan. Memang ya saat ini kan sekarang mereka sudah menikah, of course dong, gak mungkin segala perhara rumah tangga diupdate ke temen tuh gak mungkin. Tapi hal-hal yang kita bisa update tentang kehidupan atau pekerjaan, pasti kita tetap saling mengupdate, saling tahu lah gitu. Walaupun intensitas ketemu tidak sebanyak dulu, karena kan sekarang mereka sudah punya keluarga kecil, ada Zeva dan Bible. Wilona juga menceritakan bahwa persahabatan erat mereka kini telah berjalan selama 10 tahun lamanya. Dalam kesempatan yang sama, Hito pun turut berbagi cerita mengenai dinamika unik dalam hubungan pertemanan mereka. Dengan nada bercanda, Hito menyebut bahwa sang istri, Feli, adalah satu-satunya orang yang paling mengerti dan mampu menerjemahkan bahasa atau istilah-istilah unik yang sering diucapkan Wilona saat mereka sedang berkumpul. Judul sama manusia ini. Tapi bagus. CKC. Habis itu belum ada judul lagi bareng. Ya, karena kita selalu saling support. Oh, seru banget. Ya, kalau nggak ada istri saya mah udah tonjok-tonjokan. Nah, yang bikin seru istri saya. Karena dia yang bisa menerjemahkan bahasanya Wilona yang kayak robot itu. Wilona aja ngajak Feli temenan. Ini kayak proposal, halo Wilona, mulai hari ini kita sahabatan ya, begitu. Mana ada tuh, mana ada yang kayak gitu, cuma dia doang. Hanya Feli aja sampai bingung, pulang dari situ bingung pas dia lagi anak jalanan. Juh,
Wilona ngajak jadi sahabat lagi. Ngajak, bener diajak. Karena kita suka bercanda. Betul, hidupnya bercanda aja terus. Pokoknya dikit-dikit. Kamu tengah sini. Kenapa sih lu tuh masalah banget lu di tengah? Dia takut ya nggak kuat mau ngisengin kamu, baby. Ya inilah Udah jelas dari tampang. korbannya, ya inilah. Banyak banget. Lah tadi aku tuh selalu dibully Hito, aku juga nggak ngerti. Preketek. Dia kalau udah ngeprank nggak ada ininya ya. Bener, udah pernah. Oh, pernah marah gua sama si lontong ini. Pas apa ya? Pas Yepo lah. Tuh, Iya, parah pas Yepo. banget. Tapi Sampai itu tuh- sekarang. tapi abis anjing apa saya orang? trauma. Aku habis melahirkan aku prank dia loh. Dia tapi dengan positifnya karena mungkin aku nggak pernah isengin dia ya. Dia makan, iya. Jadi aku bikin Cari. spons, kita kasih coklat. Gede gua tuh. Iya itu, terus aku bilang kayak baby aku baru belajar masak nih, baby cobain dong, terus dia makan. Ini Enak, bisa dimakan kan, baby? Iya, ini enak baby tapi Kok nggak bisa dikucuk? enggak, dia masih muji. Dia masih muji. Enak tapi agak apa sih kayak ngunyah sendal apa sih? Iya kayak alot banget. Coba dong, cari tapi ntar dia ya. makan, sumpah dia Aduh. makan. Sumpah baby itu spons cuci piring. Itu level persahabatan kita sampai segitu dia masih bisa mencoba untuk dia memaklumi gitu. Dia dulu tuh taunya Feli kan emang nggak bisa masak ya kayak aduh gimana dilema Iya, dia. dia tahu aku Padahal. nggak bisa masak jadi dia kayak ya udah. Modal spons 5.000 yang bekas enggak ya? Waktu itu bekasnya. Karena Bekas yang cuci ngasih motor ya. Bekas gile. beda dong aja lu. Karena yang ngasih Feli, kalau yang ngasih Hito pasti aku nggak langsung percaya. Orang asli. Oncom, yang kamu manggil dia Wiloncom. Mereka manggil aku si ganteng. Aku Jadi- manggil Mana ada sih? Aku panggil Hito tuh kayak kepala kecil. pala lo gede. Emang nih pala kecil, pala gede, pala normal mau gue doang udah. Bingung banget ya. Couple goals lah kalau mereka. Couple goals. Di luar dari segala keanehannya, goalsnya dalam hal couple doang. Itu doang. Buat dia kita apa, buat kita dia apa kan? Kalau aku dia tuh forever baby. Walaupun sekarang dia sudah makin dewasa ya, tapi dia tuh tetap baby kecil gitu. Dari mana sih? Dia tuh makin Hah? dewasa loh. Satu kata buat si Oncom ini. Aja lah. Apa? Jangan malu-malu. Mau bilang ade tapi kayak tuan dia ya. Enggak. Apa ya, Com? Lu apa ya, Com ya? Lu jangan memperpanjang durasi itu Iya sengaja. tahu Oh iya, cepet ntar di tau. trimming juga. Iya lu seneng kan, lu abis Ya. ini kita dia mau sendirian. Dia udah lama gak masuk TV, jadi gitu. Wilona sahabat. Kayak orang bener gak gue? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.